Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa nukarim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang sama-sama kami muliakan dosen pengampuh kita daripada prodi retorika dakwah, Bapak Anang Walian M.Hum, yang sama-sama kita doakan saat ini beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama kita doakan beliau selalu diberikan keistiqomahan beliau untuk membagikan ilmu-ilmu beliau dan diberikan lindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup napas segar yang ada di dunia ini. Kata Imam Al-Ghazali, nikmat yang paling besar itu bukan diberikan kekayaan. Nikmat yang paling besar bukan diberikan harta. Kata Imam Ghazali, nikmat yang paling besar itu bukan diberikan jabatan, tapi nikmat yang paling besar itu diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan hidup di dunia ini. Itulah kesempatan nikmat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambah nikmatnya. Maka sebaliknya kata Allah, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semua tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tuja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwali mutahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua ciri manusia. Yang pertama itu wong yang lemak, dan yang kedua itu wong yang tidak lemak. Apa itu wong yang lemak? Ketika di dunia dia dikasih nikmat sama Allah, kehidupan yang mewah, rumah yang besar, harta yang berlimpah, jabatannya banyak, kedudukannya tinggi, kemudian sholatnya rajin, ibadah gak pernah tinggal, zikir apalagi, sholat tahajud pun juga. Ketika mati dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri orang yang tidak lemak. Yang kedua, di dunia lasaro, duit tidak ada, maaf ngomong lumpuh, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak diberikan apa-apa sama Allah Subhanahu wa taala, terutama jauh sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, apalagi baca Al-Quran. Ketika mati masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah, Bapak Ibu sekalian. Itulah ciri-ciri wong yang dikasih sama Allah, antara wong yang lemak daripada wong yang tidak lemak. Semoga kita semua di sini mendapatkan jatah orang-orang yang enak di dalam dunia dan di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah saya akan menjelaskan daripada kitab Tanqiyul Qaul yang berisikan bab tentang fardu sholat atau kewajibannya sholat bagi hambanya Allah. Dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabda kepada umatnya. Kata Nabi Muhammad, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Telah kita temukan, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang di luar sana sholat secara sengaja tidak dilakukan. Itu termasuk perbuatan yang mengundang amarahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua, hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan sholat. Karena amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal kita sholat. Kalau sholat kita bagus, maka semua amal kita melok bagus. Kalau sholat kita buruk, maka semua amal yang kita kerjakan itu juga ikut buruk. Sholat kita rajin yang sunnah, tahajud, buruk. Zikir kita yang tiap hari, buruk. Puasa kita yang tiap hari sunnah, puasa ini puasa itu, kita melok buruk karena kita meninggalkan sholatnya wajib. Itulah mengapa kita semua sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kultum singkat saya hari ini. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.